yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya ini? Puji Tuhan ya. Hari ini Bapak Gembala tidak ada di tempat karena melayani pekerjaan Tuhan di daerah pintu air 10, saudara. Sini dekat sini ya. Haleluya. Nah, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, saudara ya. Saya akan berbicara tentang ibadah ya, ya. Banyak orang ya berkata bahwa ibadah ya hanya datang terus pulang lagi, jadi nggak dapat apa-apa, saudara. Waktu kita kena COVID, saudaraku ya, ibadahnya online, rasanya ada yang kurang, betul saudara ya, ada yang kurang gitu ya. Nah, pagi ini saya akan jelaskan mengenai ibadah, saudara. Langsung saja kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Nanti kita tolong dan Nanda ditampilin ayat-ayatnya karena saya pakai ayat yang banyak supaya kita paham ya, supaya kita mengerti, saudara. Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, saudara ya. Ini sudah tidak asing lagi. Ibrani 10 ayat yang ke-25 ya. Dikatakan demikian ya. Saya akan bacakan, nanti disambung ya Nanda 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Oke, saya akan bacakan dahulu Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Sambung Nanda 1 Timotius 6 ya, saudaraku. Kita sambung 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, saudaraku. Nah, saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar ya, sekali lagi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 ya, memberikan satu nasihat kepada kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara ya. Itu yang dinasihatkan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata hari Tuhan itu sudah semakin dekat, saudara ya. Maksudnya apa? Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Makanya anak-anak Tuhan dianjurkan untuk selalu beribadah, saudara. Kalau bisa jangan bolong-bolong, saudaraku. Kenapa? Karena memang ini anjuran dari firman Tuhan, saudara. Hari Tuhan sudah semakin dekat ya. Lalu dilanjutkan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan, ibadah itu, saudaraku, kalau dirasai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar, saudara. Jadi kalau kita beribadah itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita, saudara. Apa itu yang dikerjakan Tuhan untuk jasmani kita dan untuk kerohanian kita, saudara. Pagi hari ini kita akan lihat keuntungan-keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Poin yang pertama, kita buka di dalam 2 Timotius, saudara. Ya, ini sudah tidak asing lagi. Tapi saya senang banget ini ayat ini, saudaraku ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Keuntungan pertama yang kita dapatkan ketika kita beribadah, saudara. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi keuntungan yang pertama ketika kita beribadah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diajarkan tentang yang baik dan benar ya. Kita diajarkan oleh firman Tuhan yang baik dan benar, saudara ya. Jadi jangan kebalik ya, saudaraku ya. Jangan bilang ini, kita sudah, banyak orang berkata saya sudah hidup baik, sudah cukup. Enggak, saudaraku, baik aja belum cukup. Kita harus benar, saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku, orang baik belum tentu benar, tapi kalau orang benar pasti baik. Amin? Setuju? Itu saudara ya, yang Tuhan mau diajar tentang yang baik dan yang benar, saudaraku ya. Dulu hidup kita waktu kita belum percaya Tuhan, kita berpedoman kepada Allah, saudara ya. Maaf, kita berpedoman pada cerita-cerita yang leluhur-leluhur kita ajarkan kepada kita turun-temurun, saudara ya. Itulah yang diajarkan. Tapi ketika kita beribadah, ketika kita percaya Tuhan,
Maka Tuhan ajarkan saudaraku bahwa apa yang diajarkan dulu saudaraku, memang tidak semuanya ya yang diajarkan dulu itu melenceng. Ada yang bisa kita ambil, ada yang kita buang. Tetapi kalau firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, saudara, itu gak ada yang gak baik ya. Itu gak ada yang gak benar. Semuanya baik dan benar adanya. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa lagi yang kita dapatkan? Dikatakan menyatakan kesalahan. Nah saudara, banyak sekali kadang-kadang kesalahan ini saudaraku tertutupi gitu ya. Ada orang berkata, ibarat kata kompromi dengan kesalahan, tetapi firman Tuhan bilang gak bisa. Kalau salah ya tetap salah gitu saudara. Dan itu harus diperbaiki dan itu harus dibereskan gitu. Kesalahan itu jangan terus-menerus ada dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau saudaraku ya. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita saudara ya. Menyatakan kesalahan, oh ini salah, ini gak benar. Kalau kita sekolah, kalau salah kan dicontoh, ya nggak pakai pulpen merah, saudara. Ya, nah saudara yang kasih demikian pula di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah, Tuhan akan nyatakan kepada kita, oh ini salah, ya, ini harus diperbaiki, ini harus ditutup celah yang bagian ini. Lalu yang selanjutnya apalagi saudara yang kita dapatkan? Memperbaiki kelakuan. Nah ini saudara, tingkah laku kita. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Injil Matius kita ini adalah terang dunia saudaraku. Ya, walaupun terang itu beda-beda satu dengan yang lain, ada yang terangnya besar, ada yang terangnya kecil. Tetapi saya mau berkata bahwa kita semua anak Tuhan digambarkan oleh firman Tuhan sebagai terangnya Tuhan saudara. Mau kecil mau besar saudaraku, tetap dia harus menerangi seluruh isi dunia. Ya, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih, ditempatkan dimanapun kita tetap terang. Walaupun mungkin cuma lilin kecil yang kita pakai biasa untuk ulang tahun, tetap memancarkan terang. Betul saudara? Ya, kalau ruangan ini mati, kasih lilin kecil, kita akan kelihatan satu dengan yang lain. Itu fungsi kita saudaraku ya, memperbaiki kelakuan hidup kita saudaraku. Kita dididik oleh firman Tuhan, nih harus begini, harus begini, harus begini. Nih tingkah laku kita mesti begini, mesti begini. Ketika kita sekolah, saudara, kita diajarkan di sekolah ya. Kalau ketemu guru, langsung ni hauma gitu ya, saudaranya. Maaf cuma bisa segitu doang, gitu, saudara ya. Diajarkan sama guru ya. Saudaraku yang kasih, selamat pagi, selamat siang dan lain sebagainya, supaya apa hidup kita teratur, punya tata tertib, punya tata krama dan lain sebagainya. Itu juga yang diingini oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, nanti akan menyebar ke seluruh dunia. Lalu apalagi saudara yang kita dapatkan ya? Mendidik dalam kebenaran. Nah ini saudara, ini penting banget. Ini penting banget. Karena saudaraku, ketika kita ada dan hidup di dalam kebenaran, ya hidup kita akan dituntun oleh Tuhan hari datang kepada hari saudara. Kita tahu kebenaran yang sebenarnya, jangan kebenaran yang semu. Saudaraku yang kasih ya, maaf banyak orang beribadah, tetapi saudaraku kebenaran yang didapatkannya tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan saudaraku. Ya, bahwa kita tahu keselamatan cuma ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kalau kita percaya Tuhan, di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Tapi jangan lupa satu ayat yang bilang begini, ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar saudara ya. Jadi ibarat kata berjuang menuju kepada kebenaran itu saudara ya. Ada satu aliran gereja bilang begini, kalau sudah percaya Tuhan ya sudah diselamatkan, terus hidupnya gak karu-karuan. Oh enggak saudara, sebab firman Tuhan bilang ada kelanjutannya saudara. Selama kita hidup, kita harus hidup dalam pertobatan saudara, karena kita mau mencapai kebenaran itu saudara. Sedikit demi sedikit kita berubah, sedikit demi sedikit kita berubah, sedikit demi sedikit kita berubah. Kita tinggalkan yang tidak benar itu saudara, menuju kepada kebenaran yang sesungguhnya. Itulah manfaat yang kita dapatkan ketika kita beribadah
Jadi yang pertama diajar untuk baik dan benar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu poin pertama yang kita dapatkan, saudara. Lalu kita masuk ke dalam poin yang kedua, saudara. Apalagi yang kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Yang kedua yaitu iman kita bertumbuh, saudara. Ya, iman kita bertumbuh. Di sini siapa yang paling lama ikut Tuhan? Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 sama Galatia 3 ayat yang ke-11, saudara. Apa kata firman Tuhan? Roma, kita buka Roma ya, saudaraku. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lanjut, Galatia, saudara. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Nah, ini saudara. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ketika kita beribadah, iman kita akan bertumbuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab firman Allah berkata orang benar, tadi kan kita sudah belajar ya, mendidik dalam kebenaran. Berarti kita sudah ada di level hidup dalam kebenaran. Nah, poin yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, orang benar itu akan imannya itu bertumbuh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya, bertumbuh imannya. Orang benar akan hidup oleh iman, saudara ya. Ditempatkan di berbagai acara pun tetap imannya bertumbuh, tidak berkurang, saudaraku yang kasih ya. Walaupun saudaraku banyak sekali ya tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini ya. Rasul Paulus bilang, keadaan tubuhku semakin hari semakin merosot. Kenapa? Karena faktor usia. Kita tidak bisa, saudara, melawan yang namanya faktor usia, saudaraku ya. Lambat-lambat laun kita lama-lama akan menjadi tua. Nggak ada yang muda terus, nggak ada yang ABG terus, saudara. Tubuh kita akan lemah. Tetapi saudara, yang Paulus bilang bahwa ketika tubuhku lemah, imanku tetap bertambah di dalam Tuhan. Itu yang baik, saudara. Jadi iman tidak dipengaruhi oleh keadaan tubuh kita yang sakit dan lain sebagainya, saudara. Ya, ini saya catat, saudaraku. Nah, iman itu bertumbuh, saudara ya. Iman itu bertumbuh. Iman itu gak bantet loh, saudara. Ya, iman itu gak bantet dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ikut Tuhan ya segini ya, enggak, saudara. Iman itu bertumbuh, saudara. Bertumbuh, tambah hari tambah bertumbuh. Caranya bertumbuh itu bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Lewat persoalan, permasalahan hidup kita, saudara. Iman bertumbuh. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau terjadi masalah dalam hidup kita, terjadi persoalan dalam hidup kita, kita harus pikirkan bahwa Tuhan itu ada. Ketika Tuhan itu ada, kita percaya, maka iman kita akan bertumbuh, saudara. Jangan ketika kita menghadapi banyak persoalan, dilema ini dan itu, kita tinggalkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Bagaimana iman itu bertumbuh, saudaraku? Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita mundur apalagi dari Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, iman tidak akan bertumbuh, saudaraku yang kasih. Tapi iman bertumbuh lewat persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Ya, iman itu bertumbuh. Tapi banyak kali anak-anak Tuhan, saudaraku, menolak yang namanya pertumbuhan iman. Maunya hidup dan ada di zona nyaman. Betul, saudara, saya juga kalau suruh pilih, Tuhan saya mau yang zona aman, ya enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Sehat selalu, kuat selalu, berkat mengalir terus, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ada terus di dalam zona seperti itu, iman kita tidak bertumbuh. Makanya Tuhan izinkan persoalan, permasalahan itu terjadi atas hidup kita. Kita bergumul dengan tetesan air mata buat suami kita,
kita, buat anak kita, buat menantu kita, buat pekerjaan, buat jodoh, buat ini dan itu dan lain sebagainya, saudara. Supaya apa? Supaya bertumbuh iman kita. Kita mengandalkan akan Tuhan. Ya, karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita, itu terbatas adanya, saudara. Tadi kan saya bilang, Rasul Paulus itu bilang, ketika tubuhmu lemah, berarti saudara bahwa kita ini lambat-lambat laun akan mengalami yang namanya proses kehidupan, saudara. Ya, mengalami saudara umur sekian bertambah, saudaraku yang kasih terus, saudaraku, ya, sampai nanti Tuhan panggil kita pulang, saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku, lewat persoalan permasalahan pergumulan hidup kita, iman bertumbuh, saudara. Kadang-kadang anak-anak Tuhan gak sadar, saudara, buat perkara ini. Harusnya ketika persoalan itu datang, masalah itu datang, kita bertanya, Tuhan, ada maksud apa di balik semua ini, Tuhan? Ada apa ya yang Engkau kerjakan? Proyek apa yang Engkau akan berikan kepadaku? Walaupun kita dengan tetesan air mata. Ada nggak yang bergumul nggak pakai tetesan air mata? Ada nggak? Mungkin kita berlinang air mata sudah banjir, saudara. Tapi di situ, saudaraku, sebenarnya Tuhan ini iman kita bertumbuh, saudara. Iman itu apa? Percaya kepada Tuhan, saudara. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong di dalam segala perkara yang ada dalam hidup kita, saudaraku. Yakin bahwa tangan Tuhan terulur buat kita. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, saudara. Ya. Nah, saudara, persoalan atau masalah itu bisa terjadi ada 3 hal. Pertama, persoalan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Ya, karena kesalahan kita sendiri, saudara. Banyak ya anak-anak Tuhan gak sadar bahwa persoalan permasalahan itu disebabkan karena kelalaiannya sendiri, karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain, saudara. Karena dirinya sendiri. Kalau ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Kita harus cepat-cepat sadar. Ini salah, ini harus diselesaikan. Lalu ada lagi, saudaraku, yang kedua, diizinkan oleh Tuhan, saudara. Yang diizinkan oleh Tuhan, contohnya siapa? Ayub. Diizinkan persoalan terjadi sampai habis-habisan, saudaraku, sampai habis, bangkrut, saudaraku, ya, bangkrut total, saudara. Tuhan izinkan terjadi, tapi akhirnya Tuhan pulihkan Ayub, diberkati 2 kali lipat ganda. Lalu ada lagi apa lagi? Iblis yang bekerja, itu juga ada, saudaraku. Jadi kita tahu dan kita mengerti, ya, kita mesti sadar bahwa jadi anak Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu akan melewati fase-fase yang seperti ini. Dan Tuhan mau iman kita bertumbuh. Amin, saudara. Amin. Apapun itu bentuknya, saudara. Next time saya akan berbicara tentang iman. Kalau nanti saya khotbah lagi, supaya kita jelas, saudara, saya akan berfirman tentang iman. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, Tuhan mau kita bertumbuh, mengandalkan akan Tuhan dalam segala perkara, saudara. Perkara apa? Perkara apapun, saudara, yang kita hadapi, ya. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Yang menyertai kita lebih besar. Amin, saudara. Itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang kasih. Yang ketiga, ya. Kalau saya masih masuk dalam contoh yang kedua nih, ya, belum selesai, saudara. Contoh-contohnya nih, saudaraku, yang orang-orang yang imannya bertumbuh luar biasa, ya, yang bertumbuh luar biasa. Pertama, yaitu Matius 9 ayat 21, wanita yang sakit perdarahan, saudara. Ini hebat luar biasa, ya. Saya selalu bangga banget gitu ya dengan wanita ini. Kenapa? Dia sakit begitu rupa, saudara. 12 tahun sakit lamanya, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Dia cuma berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman, saudara. Padahal hari itu ketika dia sedang sakit, dia belum pegang jubah Tuhan, tapi dia sudah percaya ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan dia pegang jubah Tuhan, saat itu juga dia akan mengalami kesembuhan. Itu iman, saudara. Ya, itu iman. Bisa nggak? Ada nggak? Itu di dalam hidup kita. Ketika kita diperhatikan
yang kalau ini terjadi dalam hidup kita, waduh, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Yang sering terjadi, yang sering ada, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang kita lihat cuma di depan mata. Ini loh persoalannya besar. Jangan saudara, ayo kita bangkit pagi hari ini. Ayo kita tinggalkan yang seperti itu. Kita akan lihat perkara yang ajaib Tuhan akan kerjakan ketika kita percaya dan melihat Tuhan itu besar. Amin. Ya. Lalu contoh yang kedua, saudara, Bartemius yang buta. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Waduh, saudara, ini buta ya enggak? Buta, saudara, bukankah ini persoalan besar? Buta nggak bisa melihat apa-apa, jalan pun susah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dengar Tuhan, ketika dia tahu bahwa Tuhan akan datang, dia berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya buat hidupku. Dan saat dia berkata begitu, itu belum terjadi. Dia hanya ada di dalam hatinya. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang dilakukan? Dia ngomong sama Tuhan, dan Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan tak ngapa-ngapain, Tuhan cuma ngomong, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga Bartemius bisa melihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Lalu apalagi saudaraku, contoh yang ketiga ini yang banyak dialami oleh kita sebagai anak Tuhan, saudaraku. Janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Ketika itu terjadi masa krisis yang sangat hebat, krisis yang sangat luar biasa, saudaraku. Kering kerontang di mana-mana. Udah gak ada lagi yang bisa dimakan, udah gak ada yang bisa lagi yang diharapkan. Hari terakhir makan, udah itu selesai, beres. Ibarat kata mati makanan terakhir. Karena daerah itu sudah tidak bisa lagi menghasilkan apa-apa dan tidak bisa lagi dimakan dan lain sebagainya. Saudara, apa yang terjadi ketika janda ini percaya kepada abdi Allah yang Tuhan utus, pergi ke sana di Sarfat, ya. Lalu apa yang terjadi? Minyak dalam buli-buli tidak habis. Ada selingan. Saudaraku yang kasih, minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung dalam tempayan tidak habis. Sampai kapan, saudara? Sampai kapan? Firman Tuhan bilang, sampai masa kekeringan itu lewat, saudara. Sampai masa kesusahan itu lewat. Janda ini dipelihara oleh Tuhan, saudara. Karena janda ini memiliki iman, dia percaya kepada Tuhan bahwa Allahku yang kusembah akan menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Amin, saudara. Jadi mulai hari ini andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Pakai imanmu, saudaraku, ya, pakai, saudara. Ya. Ketika permasalahan terjadi, jangan uring-uringan, jangan mengeluh, jangan saudaraku ya melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi pergunakan imanmu, yakin, ya, yakin. Memang gak gampang. Saya sering kali bertemu dengan orang yang bergumul dengan ini dan itu. Saya cuma berkata, ayo kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, tangan Tuhan akan turun buat hidup kita. Tangan Tuhan akan bekerja buat kita, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, ayo pergunakan iman kita. Amin, saudara. Amin. Jadi dalam diperhadapkan oleh kesulitan apapun, pakai iman kita. Itu yang Tuhan mau. Ya. Kecil, saudara, Tuhan buat memberkati kita. Ya, amin, saudara. Kecil, ya, Tuhan bekerja buat kita. Tapi Tuhan perlu sarana, yaitu sarananya adalah iman kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi gak ada lagi yang, waduh ini gak bisa nih Bu, waduh ini gak bisa nih Pak, ini terlalu besar begini begitu. Jangan, saudara, ya. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Amin. Haleluya. Masuk poin yang ketiga, yang terakhir. Saudara, kalau poin 1 sudah kita lakukan, poin 2 sudah kita lakukan, yang ketiga, kita bisa meraih berkat Tuhan. Siapa yang mau berkat Tuhan? Ada? Boleh angkat tangan?
yang mau berkat dari Tuhan? Berarti kalau nggak angkat tangan nggak mau berkat Tuhan ya? Hah? Ya saudaraku, yang ketiga, ketika kita hidup dalam poin 1, poin 2, kita akan bisa meraih berkat Tuhan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan katakan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu itu apa? Segala kebutuhan keperluan kita. Kita butuhnya apa? Jodoh, pekerjaan, pemulihan keluarga, apalagi kesehatan. Banyak saudara. Segala sesuatu itu yang kita butuhkan saudara, Tuhan akan berikan kepada kita saudara. Tuhan akan berikan dan Tuhan akan buat kita. Ketika kita masuk poin 1 kita lakukan, poin 2 kita lakukan, poin yang ketiga kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya inilah keuntungan ibadah yang kita dapatkan. Makanya ayo saya mengimbau kepada kita semua untuk kita lebih setia dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk kita lebih cinta lagi kepada Tuhan saudaraku. Ya, kalau nggak perlu-perlu banget saudaraku pergi ibadah dulu saudaraku. Nanti baru kita urus yang lain. Saya sering kali diajak karena keluarga besar kami, maksudnya bukan saya saudara kandung, ada anak empet dan lain sebagainya. Mereka belum percaya Tuhan. Mereka suka ajak saya, yuk kita jalan-jalan ya Ci, kemana? Kesana. Hari apa? Hari Minggu. Adik maaf saya nggak bisa, saya harus ibadah. Ya kan? Saya bilang saya harus ibadah. Bukan karena saya pendeta saudara ya, bukan, karena ini sudah terpatri dari zaman dulu saudara. Dari saya mengenal Tuhan semenjak saya sekolah minggu, ada satu yang saya dapatkan ketika saya beribadah kepada Tuhan. Jadi itu sudah ada di dalam hati. Kecuali saudaraku sudah gak bisa bangun dan lain sebagainya, baru saudaraku yang kasih. Ayo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, amin. Matanya melotot ke saya semua ini ya. Ketika saya ngomong gereja dulu baru jalan-jalan ya saudaraku. Ayo jangan kita tinggalkan akan Tuhan, jangan kita tinggalkan akan ibadah. Betul, kita berkata gini, oh saya kan bisa nanti lihat lagi khotbah ibu, khotbah bapak. Betul, tetapi saudara, firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu meninggalkan ibadah yang sudah diadakan, yang sudah disepakati bersama. Karena keuntungan demi keuntungan akan kita dapatkan saudara. Ya, next time saya akan berbicara berkat yang lebih besar lagi lewat ibadah saudara. Jadi mulai hari ini kita harus semangat, kita harus lebih serius lagi, kita harus lebih hayat lagi di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saya punya ngomong kalau dulu mau ibadah saudara ya, jam 4 udah bangun, bayangin jam 4 udah mandi ya. Kita cucunya belum saudara ya, pagi gitu. Jam 5:30 udah jalan ke gereja, padahal gereja belum dibuka, udah tunggu di depan gereja saudara. Itu yang saya lihat secara kacamata. Dari situ saya lihat, oh kalau ibadah itu harus seperti ini ya, mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini saudara. Toh hari Minggu kita yang ke kantor nggak ke kantor, betul ya. Yang masak mungkin bisa ya masaknya tangan gitu ya, habis ibadah atau colok nasi dulu pagi-pagi gitu, nanti pulang tinggal di lauk dan lain sebagainya, bisa diatur. Yang penting saudara utamakan ibadah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa Tuhan berbicara ini? Supaya kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Pagi hari ini kalau engkau ya ada punya persoalan, punya permasalahan, ingat engkau tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada menyertai di dalam setiap langkah hidupmu. Tuhan selalu beserta dengan engkau. Oh haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Biarlah saudara yang kasih, firman Tuhan pagi ini menguatkan kita untuk kita lebih setia lagi kepada Tuhan, untuk kita lebih cinta lagi kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dengan hati saudara ya.
nyanyinya dengan hati, resapi setiap kata-kata ini. Haleluya. Oh, haleluya. dalam Tuhan. Pergunakan iman kita, saudara yang kasih. Kita jangan lihat persoalannya yang besar, tapi kita lihat Tuhannya yang besar, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati hidup kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kita selalu ditolong oleh Tuhan.
yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan. Pagi ini Tuhan sudah berbicara kepada kita. Gunakan imanmu, saudara. Pakai imanmu. Dan engkau lihat, jangan lihat masalahmu, tapi lihat Tuhan yang besar, yang bisa bekerja untuk engkau. Haleluya. Bapa di dalam surga, engkau melihat tangan-tangan yang ditumpangkan ke dada atas umatmu pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan, tetesan demi tetesan air mata sudah jatuh begitu rupa Tuhan Yesus. Mungkin kalau ditampung sudah terlalu banyak Tuhan. Tapi pagi ini Bapa, kami datang kepada Engkau. Ampuni kami orang yang kurang percaya. Dan pagi ini Tuhan, Engkau lawan setiap kami, Engkau jamah setiap kami, Engkau pulihkan kami Tuhan, supaya iman percaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Mulai pagi ini kami tidak lihat lagi masalah kami yang besar, tapi kami lihat Engkau yang besar, yang sanggup menolong hidup kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau tolong umat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi buat Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Terima kesembuhan dari Tuhan. Buat Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan jodoh, dan lain sebagainya, keinginan memiliki kendaraan ini dan itu. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar itu terjadi Tuhan, dialami oleh umat-Mu. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam rumah tangga umat-Mu. Berkat-berkat Tuhan turun dan mengalir senantiasa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap pemirsa yang mendengar Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun Engkau berada, biarlah hal yang sama terjadi atas Engkau. Berkat-berkat Tuhan turun dan mengalir dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan puji akan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.